Halo, saya Maya. Selamat datang kembali di Edu Fashion, Education and Innovation by Edu Enviro. Edu Fashion hadir kembali untuk menyajikan berbagai macam informasi seputar permasalahan lingkungan, pelestarian dan perlindungan, regulasi terupdate, dan juga perizinan lingkungan yang perlu kita ketahui bersama. Jika pada episode sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perizinan berusaha dan investasi dilihat dari kacamata tata ruang, kali ini kita akan membahas tentang salah satu aturan dalam tata ruang yang mungkin masih awam diketahui oleh masyarakat, yaitu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau disingkat KKPRL. Di mana KKPRL ini merupakan persyaratan dasar bagi pelaku kegiatan yang menetap di ruang laut, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Maka dari itu, hari ini kami mengundang kembali Ibu Siti Sundari selaku praktisi tata ruang. Selamat datang kembali Ibu Sundari, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu, negara kita itu kan negara kepulauan ya. Jadi banyak sekali kegiatan perdagangan maupun bisnis yang menggunakan area perairan. Nah ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, sehingga sebelum kegiatan itu beroperasi tentunya harus ada izin dasarnya dulu ya, atau izin KKPRL ini. Nah sebenarnya apa sih Bu KKPRL itu? Dan apakah ini hal baru? Karena ya seperti kita ketahui negara kita ini negara maritim yang sudah banyak kegiatan aktivitas di laut seperti pelabuhan. Iya, jadi KKPRL ini kepanjangan dari kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Nah, kemudian kesesuaian di KKPRL ini apa yang disesuaikan? Jadi kesesuaian di sini adalah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan rencana tata ruang. Tapi bukan hanya dengan tata ruang saja, bahwa kegiatan pemanfaatan ruang laut ini juga dengan lingkungan laut serta kualitas air lautnya. Memastikan bahwa kegiatan ini tidak merusak lingkungan laut dan dapat mempertimbangkan pelestarian sumber daya alam dan wajib mematuhi regulasi, terutama terkait dengan peraturan zonasi yang telah ditetapkan. Jadi kalau hal baru memang iya, karena ini adalah amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan sudah direvisi menjadi Undang-Undang 6 Tahun 2023. Mungkin kalau sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini pernah ada IPR ya, izin pemanfaatan ruang, yaitu pada kawasan-kawasan pengendalian ketat yang skala regional. Nah, namun sesuai dengan amanat undang-undang yang baru ini, untuk kegiatan laut harus memiliki izin KKPRL. Oke, jadi ini memang hal yang baru ya Bu ya. Iya. Sebenarnya peraturan apa saja sih Bu yang mendasari KKPRL ini? Untuk KKPRL ini yang pasti dari Undang-Undang 6 2023 tentang Cipta Kerja itu pada pasal 16 di situ setiap orang untuk melakukan pemanfaatan ruang di perairan itu diwajibkan memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dari pemerintah pusat. Kemudian terdapat aturan di bawahnya, peraturan menteri terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang PP 21 tahun 2021 dan PP tentang penyelenggaraan ruang laut, yaitu peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 28 tahun 2021. Oke, banyak ya peraturan yang mendasari. Nah, untuk kegiatan yang sudah lama beroperasi, tapi sebelum berlakunya permen ini ya Bu ya, sebelum berlakunya permen tentang KKPRL ini, apakah dia tetap juga harus mengurus KKPRL itu? Iya, Mbak, wajib. Jadi KKPRL ini diperuntukkan untuk semua kegiatan yang telah beroperasi maupun yang belum beroperasi. Oh, jadi semua harus ada KKPRL-nya. Kemudian sebenarnya sektor usaha apa saja sih Bu yang wajib memiliki KKPRL ini? Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Pasal 47 itu sebenarnya sudah termuat, Mbak.
perizinan berusaha pemanfaatan di laut itu untuk beberapa kegiatan. Kalau nggak salah itu terdiri dari 17 kegiatan, dari biofarmakologi laut, kemudian ada perikanan juga, perhubungan, sampai pada kegiatan dermaga, dumping, dan kegiatan lainnya. Mungkin nanti bisa dilihat ya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tersebut. Oke, siap. Nah, tadi kan ada kegiatan pelabuhan juga nih Bu. Misalkan di dalam pengurusan dokumen lingkungan untuk kegiatan laut yang dia harus ada amdalnya gitu ya, amdal pelabuhan. Apakah bisa ya dilakukan tanpa ada KKPRL? Tidak bisa, Mbak. Jadi KKPRL ini merupakan perizinan dasar. Selain itu dalam AMDAL ya, dalam pengurusan AMDAL di situ berlaku peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 terkait dengan penyusunan AMDAL dan uji kelayakan AMDAL. Nah, pada pasal 21 untuk lokasi yang akan dilakukan AMDAL-nya itu diwajibkan memiliki kesesuaian tata ruang. Nah, dan itu harus dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, baik itu di darat maupun di laut. Sehingga KKPRL ini wajib ada sebelum adanya AMDAL gitu. Oke. Jadi dia sama dengan statusnya KKPR. Iya. Darat ya. Iya. Oke. Kemudian apakah ada biaya sih Bu yang dibutuhkan dalam pengurusan KKPRL ini? Untuk biaya itu ada retribusi yang disebut PNBP, ya, penerimaan negara bukan pajak, dan itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif pada masing-masing kegiatan, dan itu berlaku di Kementerian Kelautan Perikanan. Dalam lampirannya sudah terinci besaran nilai retribusinya sesuai jenis kegiatan yang diizinkan. Oke. Nah, kemudian nih untuk kegiatan usaha yang di laut nih Bu, ya, yang kita tahu itu kan umumnya diatur oleh Kementerian Perhubungan atau KSOP. Kemudian dalam operasionalnya ini beberapa pelaku usaha ada yang dikenai namanya sewa perairan, yang ada PNBP-nya juga. Nah, ini apa Bu bedanya PNBP yang tadi Ibu sampaikan itu dengan yang ada di sewa perairan ini? Tentunya itu merupakan dua hal yang berbeda ya, karena masing-masing memiliki dasar hukumnya yang berbeda. Jadi untuk sewa perairan ini ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan, dan kemudian untuk KKPRL ini berdasarkan peraturan Menteri Kelautan Perikanan, dan itu rinciannya diatur di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Jadi nggak bisa disamakan ya Bu? Bisa disamakan karena KKPR ini kan kesesuaian, jadi beda dengan izin sewa perairannya. Oke. Nah, sebenarnya seberapa penting sih Bu KKPRL ini harus dimiliki oleh pelaku usaha? Jadi KKPRL ini merupakan persyaratan dasar dari perizinan berusaha. Selain itu, KKPRL juga memiliki peranan penting tadi disebutkan di awal untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut, kemudian meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan laut, serta memastikan pelestarian sumber daya alam yang ada. Oke. Nah, selain itu KKPRL ini ada masa berlakunya nggak sih Bu? KKPRL ini memiliki masa berlaku 2 tahun sampai terbit perizinan berusahanya. Jadi jika selama 2 tahun perizinan berusahanya ini belum terbit, maka harus mengajukan KKPRL ulang. Oh, mengulang lagi prosesnya. Berarti biar pendek lagi ya? Enggak. Nah, itu. Oke. Kemudian kalau sudah memiliki KKPRL nih Bu, apakah ada kewajiban lain yang harus diperhatikan oleh pemilik KKPRL? Kan misalnya dalam persetujuan lingkungan nih Bu ya, itu kan ada pelaporan setiap 6 bulan sekali ke instansi yang berwenang. Nah, KKPRL ini apakah juga ada kewajiban seperti itu? Ada Mbak, jadi setelah diperoleh izin KKPRL-nya, pemegang persetujuan ini memiliki kewajiban untuk menyampaikan secara tertulis setiap 1 tahun kepada Menteri. Nah, itu ada beberapa muatan yang harus dipenuhi, yaitu kemajuan dalam memperoleh persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha, dan realisasi luas perairan dan pemanfaatannya dalam hal perizinan berusaha yang telah diterbitkan.
Kemudian kewajiban tersebut itu nanti ada termuat di dalam KKPRL yang sudah terbit. Oh, termuat di dalam izin KKPRL. Iya, persyaratan untuk memenuhi pelaporan dalam jangka waktu 1 tahun ya. Kalau nggak melakukan pelaporan, ada sanksinya ya Bu ya? Ada tentunya. Oke, siap-siap. Kemudian kalau kegiatan di laut nih Bu, itu kan beda ya dengan yang di darat. Mungkin saja ada potensi overlap ya atau tumpang tindih dengan tetangganya gitu. Kalau di darat kan kita mudah nih melihat batas kegiatannya. Tapi kalau di laut ini kan agak susah ya Bu ya. Nah ini supaya meminimalisir hal tersebut seperti apa ya? Yang pasti sebelum kita melakukan izin itu perlu koordinasi ya dengan pemerintah daerah setempat. Kalau KKPRL ini koordinasinya dengan Dinas Kelautan Perikanan. Dari Dinas Kelautan Perikanan juga bisa berkoordinasi dengan BSPL. Jadi BSPL itu Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut. Nah, untuk mengetahui apakah sudah ada permohonan yang terbit, itu izin yang terbit di sekitar lokasi kegiatan yang ingin kita ajukan izinnya gitu. Karena batas laut, benar kata Mbak Maya tadi, ini kan beda dengan batas darat. Untuk patok-patoknya mungkin di laut ini tidak terlihat gitu ya, tapi kita perlu melakukan koordinasi itu agar tahu gitu apakah sudah ada kegiatan lain yang dimohonkan di sekitar kegiatan yang kita akan ajukan izinnya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, jika kegiatan berada di sungai, misalnya aktivitas terminal untuk kepentingan sendiri nih, itu apakah juga harus mengurus KKPR? Kalau di sungai itu KKPR darat, jadi bukan KKPRL, karena kalau KKPRL ini kan laut, jadi yang berada di perairan laut. Kemudian untuk yang di sungai ini sama-sama melalui Dirjen Perhubungan, tapi di Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Jadi beda antara laut dan kewenangan untuk sungai, danau, dan penyeberangan ini. Oh, jadi sungai itu masuk darat ya Bu ya? Masuk Padahal di darat. sama perairan belum tentu dia masuk ke laut ya? Iya. Oke. Nah, membahas tadi masalah overlap nih Bu. Misalkan ada perusahaan lain yang dia sudah punya izin KKPRL tapi ternyata areanya ini masuk di sebagian wilayah kita gitu. Nah, apakah kita ada kesempatan untuk bisa memperjuangkan area wilayah kita gitu? Bisa Mbak, dengan cara kita cek kepemilikan lahan kita yang di bagian darat. Jadi karena kalau kita sudah memiliki izin di daratnya, secara otomatis sebenarnya kita punya kewenangan untuk menguasai area lautnya berdasarkan sepanjang koridor yang sudah ada lahan yang secara existing yang sudah ada kepemilikan lahannya gitu ya. Selain itu juga perlu dibicarakan antara kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak ini mendapatkan kesepahaman. Jadi satu kesepakatan bahwa lahan ini juga nantinya bisa dimediasi oleh BPSPR ya, sehingga mencapai kata mufakat dan tidak melanggar peraturan yang ada, sehingga overlap ini meminimalisir overlap yang terjadi ya antara kedua belah pihak. Selanjutnya nih Bu, misalkan ya dalam satu lokasi perairan ini ada dua kegiatan yang secara koordinat lokasinya itu sama, namun kegiatannya ini berbeda kedalaman. Nah, misalkan nih contohnya kalau yang beda kedalam tuh ada kabel ya, mungkin kabel bawah laut di dasar perairannya, tapi kemudian di atasnya ini ada aktivitas mungkin alur pelayaran, itu apakah memungkinkan ya Bu? Memungkinkan. Jadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 pada pasal 113 itu disebutkan bahwa pemanfaatan ruang laut ini mencakup permukaan kolom, air dasar laut selama tidak bersinggungan secara langsung maka tidak masalah. Jadi masih diperbolehkan untuk kegiatan lainnya. Oh, jadi 3 dimensi gitu ya? Iya, bentuknya 3 dimensi. Iya. Oh. Karena kan di laut-laut kita ini pasti banyak kabel-kabelnya, atau pipa gitu. Oke. Kemudian kalau untuk kasus kegiatan kepelabuhan Ibu itu kan umumnya mereka ada maintenance dredging ya untuk menjaga kedalaman alur. Nah, tentunya ini juga diperlukan lokasi pembuangan dari kegiatan pengurukan itu ke dumping area. Nah, dalam hal ini kadang itu
untuk kegiatan dumping itu kan dilengkapi dengan izin keruk ya Bu. Izin keruk bahwa boleh melakukan pengerukan termasuk juga pembuangannya. Namun, jika secara tata ruang ternyata lokasi dumpingnya ini tidak sesuai dengan aturan pemanfaatan ruang yang berlaku saat ini, nah sedangkan pelaksanaannya sudah lama dilaksanakan dan sudah sesuai dengan SIKK yang dimiliki, karena maintenance ini mungkin beberapa tahun gitu kan Bu ya terjadi. Nah ini bagaimana ya Bu ya menyikapi hal tersebut? Ini merupakan polemik yang banyak terjadi ya, yang sudah dialami oleh pelaku usaha saat ini. Pada dasarnya untuk peraturan zonasi ini sudah mempertimbangkan banyak hal ya tentunya. Kemudian perlu juga dilakukan sinergi yang solid antar dinas dan para pelaku usaha. Nah, jika rencana dumping tersebut tidak ada dalam rencana tata ruang baik RT/RW maupun RZWP 3K, yaitu rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilnya, nah itu nantinya akan dapat termuat di dalam pasal peralihan jika sudah ada izin sebelumnya yang terbit. Itu harusnya ada di pasal peralihan. Kalau sampai detik ini masih belum ada, misalkan di zonanya tidak termuat untuk zona dumping dan dia juga tidak ditetapkan sebagai kegiatan di dalam zona, baik diperbolehkan atau diperbolehkan bersyarat dan tidak diperbolehkan, tapi sudah memiliki izin dan sudah dilakukan beberapa kali ya oleh pelaku usaha, sebenarnya di rencana tata ruang itu ada wadah pada pasal peralihan itu yang bisa diatur bahwa segala kegiatan yang memiliki izin masih bisa beroperasi gitu sampai izinnya tersebut habis atau sampai diberlakukannya perda terhadap RT/RWP itu yang merupakan integrasi dengan ruang laut atau di dalam RZWP 3K-nya. Namun dalam hal ini perlu kembali lagi Mbak ke definisi KKPRL itu sendiri. Jadi KKPRL ini kan merupakan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut ya. Sehingga kunci dari kesesuaian tersebut adalah kesesuaian tata ruang, bukan terhadap kesesuaian terhadap izin yang lain gitu loh. Jadi kesesuaian terhadap tata ruang yang berlaku. Seperti itu. Iya. Tadi yang di pasal perandian itu sebenarnya kalau sudah punya izin apa Bu? Maksudnya izin operasi atau segala bentuk izin? Iya, segala bentuk izin sebenarnya bisa tertuang di dalam pasal peralihan tersebut. Iya. Oke. Jadi perlu mencermati kayaknya dari Perda atau RZWP 3K-nya ya. Perda RT/RWP kalau sekarang Mbak Maya. Jadi RZWP 3K ini sudah terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah provinsi. Kemudian sebenarnya kan kalau tadi kuncinya adalah pemanfaatan ruang nih Bu, yang harus diperhatikan yang pertama kali ya dalam pengurusan KKPRL. Ada nggak sih Bu informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat ini supaya tahu lokasi kita ini apa sih zonanya, sesuai nggak di lokasi itu? Kalau yang di laut ini ada di RZWP 3K Provinsi Jawa Timur ya. Ini ada di Si Petarung Silat. Si Petarung Silat. Ya, bisa dilihat di websitenya DKP ya. Tentang bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut di zona apa diperbolehkan atau tidak diperbolehkan atau diperbolehkan dengan syarat. Itu ada di Si Petarung Silat ini. Tapi itu berdasarkan RZWP 3K yang sudah memiliki kekuatan hukum. Nah, sekarang RZWP 3K ini terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah provinsi. Nah, pada tahap saat ini RT/RWP Jawa Timur ini sedang melakukan persetujuan substansi ya. Nantinya kalau sudah perda nanti bisa dilihat di situ terkait dengan kesesuaian pemanfaatan kegiatan ruangnya. Oke, jadi ada gambaran awal lah Bu ya, lokasi kita ini sudah sesuai belum, sesuai zonasinya. Oke, nah kemudian kembali lagi nih Bu ke PNBP. Kalau misalkan memungkinkan nggak sih ada kegiatan yang PNBP-nya Rp0? Nah contohnya misalkan instansi pemerintah gitu yang mengajukan, bisa nggak sih Bu itu ada PNBP Rp0?
ada ketentuan di situ ya, kegiatan yang diajukan oleh pemerintah PNBP-nya itu 0, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, nanti syarat dan ketentuan berlaku ini perlu diperhatikan. Syaratnya apa, ketentuannya apa ya. Ya. Karena kalau mau gratis tentunya nggak semudah itu ya. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau KKPRL ini kan tadi diurusin di KKP ya, Bu? Ya, di pusat. Penerbitanya juga dari kementerian di pusat. Keterlibatan dari DKP, tadi DKP Bu, yang di provinsi dan BPSPL itu sejauh apa dalam KKPRL ini? Jadi ada beberapa tahapan sebelum KKPRL ini dikeluarkan ya, diterbitkan oleh KKP. Nah, pada proses verifikasi teknis ini akan dibahas oleh KKP, kemudian mengundang DKP, Dinas Kelautan Perikanan, dan BPSPL. Nah, sebelum verifikasi teknis pun DKP ini punya wewenang ya untuk memberikan suatu pertimbangan teknis terhadap kegiatan yang diajukan izinnya gitu. Apakah kegiatan itu diizinkan bersyarat atau tidak diizinkan pada lokasi tersebut. Jadi sudah sejak dari awal daerah harusnya sudah ikut dalam proses KKPRL ini. Iya. Karena mungkin daerahnya yang paling mengetahui ya. Iya, untuk lokasinya. Oke. Baik, berarti dari segala obstacle yang kita bahas hari ini, apa sih Bu hal-hal yang perlu dan wajib diperhatikan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan KKPRL? Yang pertama ya, pelaku pengusaha ini wajib mengetahui informasi pemanfaatan ruang laut pada lokasi kegiatannya. Jadi kita bisa cek perda terkait dengan RZBP 3K atau rencana tata ruang wilayah provinsi yang sudah terintegrasi ya, antara zona laut dan zona darat. Kemudian yang kedua, harus mengidentifikasi kegiatan sekitarnya. Jadi apakah ada aktivitas nelayan atau aktivitas lainnya. Jika ada aktivitas nelayan, maka pelaku usaha ini wajib melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Kemudian ada nota kesepakatan terhadap area yang kita ajukan KKPRL-nya agar tidak terjadi tumpang tindih serta menghindari permasalahan di kemudian hari. Kemudian yang ketiga itu perlu memahami aturan yang mendasari KKPRL ini, karena tidak semua orang mengetahui dampaknya jika tidak memiliki KKPRL itu dampaknya bagaimana gitu kan ya. Padahal KKPRL ini merupakan persyaratan yang diminta saat kita mengurus perizinan berikutnya, seperti halnya AMDAL tadi ya. Mbak Maya ini paham sekali ya ahli lingkungan ini tentang AMDAL, kemudian izin kegiatan keruk dan kegiatan izin berusaha. Kemudian pelaku usaha juga perlu memahami persyaratan apa saja yang diperlukan dalam KKPRL ini, karena meskipun sudah terdapat panduan ya secara online ya, proses OSS ini ada format penyusunan proposalnya, kemudian beberapa muatan-muatan di dalamnya, tapi masih banyak pelaku usaha ini yang mendaftarkan PKKPRL hanya sekedar memenuhi berkas permohonan. Nah, pada akhirnya itu banyak dikembalikan Mbak oleh KKP. Mungkin hal-hal itu ya yang penting untuk diketahui para pelaku usaha terkait KKPRL. Baik. Jadi informasi yang sangat berharga sekali ini Bu tentang KKPRL yang mungkin kita sendiri belum tahu ya. Taunya ya selama ini di darat gitu. Kita nggak tahu paling di laut juga diatur dalam KKPRL. Nah, ini mungkin sudah akhir dari sesi kita. Mungkin ada closing statement dari Ibu Sundari untuk hari ini? Untuk hari ini yang perlu ditekankan adalah budaya literasi ya. Jadi kita harus benar-benar memahami, membaca, memberikan pemahaman secara menyeluruh apa yang menjadi dasar aturan di negeri kita ini utamanya. Kemudian yang terakhir, think positive, think smart for better future. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan kita terkait kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. Untuk mengetahui lebih banyak tentang KKPRL, jangan lupa follow Edu and Viral.
Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya di acara Education, Create Better Value. Nah, jadi gitu ya Bang Amri.